Sebagai bukti kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat tidak memandang ras, suku, serta agama. Hal ini datang dari pendeta yang bisa dibilang curhat ya, curhat tentang gerejanya yang akan digusur karena tanahnya sengketa yang akan ditarik bank kalau nggak salah, yang biaya utang 6 miliar. Kang Deddy datang memberikan solusi, dan ini salah satu bukti toleransi sebagai pemimpin yang hebat ya, tidak memandang berbeda agama ataupun yang lainnya, karena sama-sama berada di Jawa Barat, yaitu menjadi salah satu tanggung jawab Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur untuk memberikan solusi terhadap apa yang terjadi di Jawa Barat. Kita lihat videonya bersama-sama. Besok 20 gereja kami dieksekusi. Dan itu dulu tanahnya punya siapa? Dulu tanah diberikan hibah atas oleh misionaris Bapak. Jadi dihibahkan kepada pendeta Timbul Panggabean. Oh, pendeta Timbul. Siap. Kemudian sebelum beliau meninggal, beliau berwakaf. Saya tolong dikuburkan di depan gereja, dan itu kami lakukan Bapak. Kemudian dia bilang sebagian tanah ini diberikan kepada gereja. Pemilik ini menghibahkan nih tanah. Siap. Nih. Siap. Kemudian kan hibah itu kan harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Belum Bapak, belum sempat beliau keburu meninggal. Siap. Ya kan, karena tidak tahu meninggal kapan. Siap. Kemudian anaknya yang nomor 3 mengalinamakan tanah itu ke dia dengan alasan untuk mempermudah bayar pajak. Kemudian disekolahkan. Yang menjaminkan tanah siap itu untuk pinjaman ke bank. Siap. Itu adalah anak dari ahli waris. Iya. Nah, itu awalnya di tanah di luar gereja. Rupanya dia nggak mampu bayar Pak. Di top up dengan tanah gereja yang sudah dialihkan jadi sindikasi. Awalnya satu BPR Supra di Cianjur. Kemudian karena mungkin limitnya nggak sanggup, BPR kan punya limit. Dia minta bantuan ke BPRK di BSD dan BPRK di TKI. Nah, waktu saya melihat itu, saya baru tahu nih Pak, sebagai gembala, sebagai pendeta, karena amanah dari pendahulu kami dulu, Pak Pendeta, kamu jaga gereja. Itu saja, jadi saya nggak mikirin yang lain. Jadi ini disita oleh Bank Perkreditan Rakyat. Siap, karena bukan BPR Bapak. Ya, BPR itu Bank Perkreditan Rakyat. Oh ya, siap. Siap. Saya sedikit agak ini. Ya, tenang Pak. Siap. Pendeta harus lebih tenang dibanding saya, Pak. Saya lebih berat daripada pendeta, perasaan tantangan hidupnya. Nah kemudian karena gereja kami mau dieksekusi. Ya sudah Pak. Kan semuanya Tuhan yang punya. Siap. Bahwa tapi hidup ini umat saya yang nggak bisa beribadah. Hidup Bapak. ini kan sudah ada yang mengatur. Siap. Ya kan? Semua peristiwa itu adalah atas kehendaknya. Siap. Semua peristiwa. Tinggal kita kan mengambil hikmah dari peristiwa itu. Siap. Nah, intinya BPR ini nggak akan mengeksekusi kalau hutangnya dilunasin. Betul Bapak. Kenapa kita nggak berpikir ngelunasin aja hutang BPR? Mohon izin Bapak. Yang pertama, jemaat saya itu semuanya anggota Yon Almet 5. Gajinya berapa sih Bapak? Kan bisa nyari bukan hanya dari sini. Dari mana saya nggak nyarinya Pak? Saya gubernur Pak. Siap. Siap. Ya. Siap. Ya gitu. Ya udah kita cari dana daripada ribut ya kan. BPR nggak boleh rugi juga. Siap Bapak. Ya kan. BPR nggak boleh rugi juga. Ya. Ntar dulu kan baru mau Pak. Makasih Bapak. BPR. Bukan apa-apa Pak. Saya sangat kasihan anak-anak Yon Almet. Udah. Mereka ini 40 tahun gerejanya Bapak. Iya udah. Jadi gini, kalau dirikan lagi gereja baru di Cianjur, nanti rumit lagi. Siap. Terlalu banyak lagi nih aspek segala macam. Kan lebih baik gereja yang sudah ada ini tetap berjalan, yang sudah berizin. Siap. Ada jamaahnya. Siap. Ya kan? Siap, Bapak. Tugas gubernur hari ini adalah mencari uang untuk membayarkan hutang ke BPR. Siap Bapak. Siap. Ya. Siap. Itu kan. Ya udah, tapi nggak boleh Pak. Nggak jangan Pak. Nggak boleh. Saya bukan apa-apa Bapak. Udah. Saya hanya membutuhkan cuma saya. Udah lah Pak. Ya. Siap, kan Bapak. Siap. Dari gini
kalau diriin gereja kadang-kadang ya resisten terhadap lingkungan. Tapi kan kalau gerejanya sudah ada kan tidak mahal lagi membangun. Siap. Daripada misalnya Pemprov Jabar harus bersama jamaah membangun gereja baru lagi, Siap. kan lebih berat biayanya. Siap, Bapak. Kan lebih baik Pemprov Jabar memfasilitasi Siap. untuk dilakukan pembayaran terhadap Siap. rumah ibadah ini. Siap, Bapak. Ya kan? Siap. Nanti kan banyak yang partisipasinya nanti ada. Siap, Bapak. Nanti saya bantu. Siap. Ya. Siap, Bapak. Oke. Makasih, Bapak. Ya udah. Udah nanti kita cari. Siap, Bapak. Tapi Sekarang gini aja. Udah jamaah tenang beribadah. Siap. Siap. Gubernur Siap. akan mencari solusi. Siap. Melakukan pembayaran Siap, Bapak. Siap. untuk rumah ibadah. Siap. Siap, Untuk Bapak. menjaga ketentraman, ketertiban Cianjur. Siap. Indonesia memiliki banyak suku, agama, serta adat yang berbeda-beda. Akan tetapi dalam undang-undang dan juga Pancasila sudah tertera bahwa negara ini tidak membedakan antara perbedaan tersebut, lebih mengutamakan keutuhan atau kesatuan warga negara Indonesia. Ya. Jadi ketika ada kesulitan, walaupun berbeda agama, kita harus saling membantu, rasa kemanusiaan yang diutamakan ya, bukan untuk membedakan antara agama A dengan agama B. Kali ini salah satu contohnya Kang Deddy Mulyadi ini toleransi terhadap agama lain, karena ya mungkin faktornya beliau sebagai pemimpin Jawa Barat, gereja ini berada di Jawa Barat, itu menjadi tugas dan tanggung jawab Kang Deddy Mulyadi ketika ada permasalahan yang terlibat, dan solusi yang diberikan itu sangat membantu bagi pendeta ini, walaupun tidak dijanjikan apapun, tidak dijanjikan maksud dalam artian tidak mengeluarkan uang pribadi yang mungkin nanti berefek bakal terjadi kericuhan kembali, yang jadi dijudge sebagai orang yang anti Islam dan lain sebagainya. Pasti opini-opini tersebut bakal keluar ketika Kang Deddy Mulyadi mengeluarkan uang pribadinya untuk kebutuhan yang bukan dari Islam, bisa dibilang seperti itu ya mudahnya. Jadi ini salah satu contoh pemimpin yang adil ya terhadap warganya, dan agak sedikit lucu ketika pendeta siapa tadi namanya, saya kurang ingat tadi namanya, tidak mengetahui bahwa Kang Deddy sebagai gubernur Jawa Barat. Padahal Kang Deddy Mulyadi ini gubernur yang sangat viral, bukan hanya di Jawa Barat, bahkan di seluruh Indonesia ini gubernur yang paling viral itu ya Kang Deddy Mulyadi untuk saat ini ya. Ya, jadi apa yang sudah dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini menurut saya ya sangat keren lah. Tidak memandang suatu agama atau sukunya, beliau tetap bertanggung jawab atas kepemimpinannya sebagai gubernur Jawa Barat untuk memberikan solusi atau memecahkan masalahnya ya, agar supaya semua berjalan dengan lancar, dengan tetap tidak membuat keributan dan lain sebagainya. Sebenarnya ya asik ya, Indonesia ini banyak agama dan suku yang berbeda-beda, kan, tetapi tidak pernah mempermasalahkan itu ya. Yang ada malah satu agama saling hujat, saling perang, bahkan saling itu dengan mengedepankan egonya masing-masing, merasa saling benar dan lain sebagainya. Padahal sama hakikatnya manusia itu tidak luput dari salah dan lupa. Salah, hilaf, dan lupa itu yang punya manusia. Jadi ya jangan pernah memandang agamanya selagi tidak mengusik agama kita. Kalau bahasanya ya kamu kita lah gitu, simpelnya.
penting jangan mengganggu ketika ada kegiatan atau apapun ya udah dengan tupoksinya masing-masing. Agama A ya dengan jalurnya agama A, agama B dengan jalurnya agama B. Yang penting tetap mengedepankan toleransi dalam beragamanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.